Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, sukses, sehat selalu buat kawan-kawan semuanya dimanapun berada. Ya, di video kali ini kita akan bahas bagaimana sih caranya kita mendapatkan keuntungan dalam usaha beternak ayam kampung. Oke, buat kita yang peternak rumahan ini, caranya usahakan kita menjadi peternak yang mandiri. Dalam artian kita mulai dari memproduksi DOC sendiri, kemudian pengolahan pakan sendiri, terus pemasarannya juga kita lakukan dulu sendiri. Jadi langkah pertama itu kita harus punya dulu indukan. Bisa kita mulai dari 5 indukan, 10 indukan, 20 indukan. Ini gunanya adalah untuk kita mencetak DOC sendiri. Karena lumayan ya, kalau untuk harga sekarang itu DOC itu bisa per boxnya. Per box itu isi 100 ekor. Itu bisa ada 800.000, ada yang 900.000, bahkan ada yang 1 juta sampai 1 juta lebih untuk per 100 ekor DOC. Nah, kalau kita punya indukan sendiri, kita bisa mengatur memproduksi DOC sendiri. Karena lumayan ya biaya pembelian satu box DOC 100 ekor itu bisa kita alihkan untuk memelihara ayam indukan. Dan misalkan saya ini punya indukan, ini ada sekitar 48 ekor. Ini kalau saya rata-ratakan, kalau untuk biaya makannya, kalau full saya berikan pakan racikan itu berkisar di angka 800, anggaplah 850.000 per bulannya. Itu kalau pakan racikan full. Nah, dari misalkan kita punya 40, taruhlah kawan-kawan punya ayam 40 ekor indukan, itu menghasilkan rata-rata misalnya 50 butir 50% telur setiap harinya. Jadi kawan-kawan bisa menghasilkan 20 butir. Dari 40 ekor ini bisa 20 butir per harinya, maka per minggu itu bisa menghasilkan 140 butir telur. Nah, bisa kita targetkan setiap minggunya kita menetaskan telur itu 100 butir. Kita memproduksi 100 ekor DOC setiap minggu. Jadi dari hasil 140 butir itu 110-nya kita masukkan mesin tetas. Nah, yang 30 butirnya kita bisa jual telur untuk membantu juga kos pakannya. Kenapa 110? Ini antisipasi misalnya kita target kita 100 ekor, maka kita antisipasi masukkan ke mesin tetas itu 110 untuk jaga-jaga misalnya ada telur yang tidak fertil, yang tidak menetas. Jadi per bulan, kalau per minggunya 100 butir, 100 DOC, per bulan itu kita bisa menghasilkan 400 DOC dari 40 ekor indukan. Nah, dari sini sudah nampak begitu banyak biaya yang kita pangkas daripada kita membeli DOC. Lebih baik kita produksi sendiri DOC dengan memelihara indukan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita otomatis harus punya mesin tetas sendiri. Nah, kita bisa mulai dari memiliki mesin tetas yang sederhana. Bisa kita yang kapasitas 300 atau kapasitas 500, itu bisa kita bikin sendiri dengan biaya yang lebih murah. Seperti saya punya alat tetas
yang kapasitas 300 itu kemarin saya bikin itu habis biaya itu sekitar 500.000. Hanya dengan 500.000 kita sudah dapat memiliki mesin tetas yang kapasitasnya 300. Memang masih manual ya, dan termostatnya yang masih termostat biasa itu bisa kita beli juga, dan harganya nggak terlalu mahal. Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Yang kedua kita punya mesin tetas. Yang selanjutnya yang ketiga adalah cara kita mengolah pakannya. Kita bisa mengolah sendiri pakannya, pakan adukan, pakan racikan yang nggak terlalu mahal biayanya dibandingkan kita beli pakan yang sudah jadi, pakan pabrikan yang sudah jadi. Itu lebih murah kita meracik sendiri. Atau kita bisa juga pakan yang alternatif, kita punya azola atau maggot, atau kita bisa campurkan dengan sayur-sayuran juga. Itu akan membantu sekali kita dalam memangkas biaya pakan ternak kita. Nah, yang terakhir itu kita harus punya pasar sendiri. Kita bisa mulai dari menawarkan ke rumah-rumah makan yang terdekat di rumah-rumah kita. Itu contoh, saya punya satu rumah makan yang dekat dengan rumah. Itu rata-rata mereka bisa menghabiskan 10 ekor sehari. Itu baru satu rumah makan. Jadi seminggunya mereka membutuhkan 70 ekor ayam. Itu baru satu rumah makan. Nah, apalagi kita punya 2 atau 3 rumah makan, itu bisa untuk pemasarannya 100 ekor itu mudah memasarkannya untuk seminggunya. Itu kita bisa mulai dari kita menjualnya sendiri, karena memang kebutuhan untuk ayam kampung ini itu memang cukup tinggi sekarang ya, karena banyaknya dengan berkembangnya usaha-usaha rumah makan yang menggunakan ayam kampung. Ini kalau di daerah saya itu saya pasarkan sendiri, baru ada dua rumah makan, dan itu pun mereka membutuhkan lebih dari 100. Bayangkan satu rumah makan aja itu membutuhkan 70 ekor seminggunya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dibandingkan kita beternak skala kecil tapi kita DOC-nya masih beli. Kecuali kita memang peternak besar, kita bisa mungkin kalau untuk skala besar itu karena kalinya banyak akan mudah mendapatkan keuntungan, walaupun mereka ini peternak besar itu dengan membeli DOC. Misalnya mereka sudah dari 1.000 per minggunya atau 2.000, mereka cukup mengambil keuntungan selisih 1.000 atau 2.000 atau 5.000 per ekor ayamnya, itu sudah mendapatkan keuntungan. Nah, kalau kita yang masih peternak rumahan, sebaiknya kita memproduksi DOC sendiri dengan memelihara ayam indukan sendiri. Itu ya kawan-kawan triknya bagaimana kita mendapatkan keuntungan dalam beternak ayam kampung kalau kita masih peternak rumahan. Kita harus produksi DOC sendiri, kemudian mengolah pakan sendiri, dan juga memasarkan hasil ayam kita ini kita pasarkan sendiri. Dan itu sebenarnya masih bisa kita lakukan dalam pekerjaan sampingan kita kalau masih skala kecil. Oke kawan-kawan, itu aja dulu ya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.